Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan informasi terkait penemuan beras Bansos yang dikubur di Depok ya teman-teman. Nah, kira-kira apa penjelasan dari hasil konferensi pers Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham. Terima kasih yang saya hormati teman-teman semuanya, teman-teman media, Pak Don dan Pak Irjen. Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim kami yang dipimpin oleh Kepala Inspektur, kemudian dengan beberapa anggota serta dari Dirjen yang menangani bantuan. Kita tugaskan malam itu juga langsung dan dilanjut besok paginya. Tapi sebetulnya saat itu sudah mulai ada titik terang hasilnya. Cuman kita belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, tadi saya juga mendengar dari Pak Menko, karena memang kasus itu terjadi sebelum saya, jadi saya harus mereview pekerjaan tahun yang saya belum tahu. Nah, Pak Menko cerita bahwa saat itu memang saat pembagian ini nanti mungkin detailnya yang kita lakukan dari Kementerian Sosial, Pak Inspektur yang jelaskan, tapi overview-nya adalah tadi saya ketemu dengan Pak Menko menyampaikan saat itu bahwa karena saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh Bulog ya Pak? Dilakukan oleh Bulog. Nah, kemudian di perjalanan itu pengirim bantuan itu barangnya itu kehujanan. Barangnya kehujanan sehingga saat itu diputuskan, menurut Pak Menko, diputuskan untuk diganti beras itu. Mereka harus mengganti karena meskipun kita tidak tahu kualitas beras itu seperti apa, tapi dia sudah kehujanan. Gitu perjanjiannya katanya, kata beliaunya. Nah, sehingga kemudian digantilah beras itu. Beras itu diganti. Memang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jangankan sebanyak itu, di kami yang selama saya jadi menteri, satu orang aja tidak terima, dia komplain. Apalagi sebanyak itu, pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak terima. Itu artinya memang kemudian diganti sepertinya. Pak tadi sampaikan diganti karena saat itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti karena kan kehujanan pada saat pengiriman itu diputuskan untuk diganti seperti itu kira-kira. Nah, detail yang kita lakukan dan katanya sudah ada keterangan bahwa memang diganti oleh penerima jasa transporternya beras itu, bantuan itu. Nah, yang kedua mungkin Pak Inspektur bisa menjelaskan secara detail yang sudah kita lakukan. Jadi saya tugaskan untuk tim kami dari Inspektur Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim dan Dinas Sosial Depok, kemudian TKSK, pendamping sosial kami, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengecek sebetulnya ini bantuan apa begitu. Karena saat itu kan masih simpang siur. Nah, silakan Pak. Silakan Pak Inspektur. Mohon izin Bu Menteri, baru saya sampai dari Depok, habis dari lapangan juga di lokasi penimbunan rekan-rekan media. Jadi kondisi yang tadi saya datangi itu kondisinya bau sekali, bau telur busuk dan segala macam. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini sebenarnya bukan bantuan beras saja,
tapi ada tepung, ada telur. Baru saya baru sampai ini di sini. Nah, tadi kami akhirnya mencocokkan terkait dengan bantuan beras itu sendiri. Jadi bantuan terutama karung beras. Memang ada 20 kilo, ada 5 kilogram. Seingat kami pada saat bantuan itu diluncurkan untuk beras 20 kilogram, itu ada tulisan bantuan Presiden melalui Kemensos. Maaf, betul saya masih punya dokumentasinya, izin Bu Menteri. Ini tahun berapa? Tahun 2020 Bu Menteri. Ini tahun 2020 ya, bulan apa? Waktu itu waktu pas penyaluran kami melakukan monitoring evaluasi. Jadi waktu itu juga kami sudah melakukan evaluasi monitoring. Ini rekan-rekan semua. Ya, ini auditor saya, itu tertera ada stiker bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial. Nah, ini yang kami coba tandai di lapangan. Nah, tadi pada saat kami di lapangan juga ada foto juga, kami tidak menemukan itu. Jadi diduga. Nah, ini yang sudah kami lakukan dari kemarin sampai tadi pagi, dan tadi juga sudah dipanggil pihak Bulog, izin Bu Menteri. Pihak Bulog juga sudah menjelaskan bahwa memang untuk bantuan beras ini pihak Bulog melakukan kerjasama untuk pengiriman dengan SSI, Store Saing Indonesia, dan ternyata SSI itu sendiri melakukan kerjasama dengan pihak JNE. Nah, ini yang sedang kami melakukan penelusuran kembali. Tapi untuk jenis bantuan itu sendiri, sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang ada dari yang kami lakukan pada saat evaluasi dulu, ini kita sudah berlabel ada bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial. Tadi tidak ditemukan. Jadi ini saya bacakan ya, ini yang dibuat oleh Pak Eka, kepolisian, yang dilaporkan ke saya karena saya memang buat dua tim, yang satu timnya Kemensos. Ini untuk mengumpulkan, selain nanti kalau misalkan dibutuhkan administrasi administrasi kan inspektor harus tahu gitu. Jadi inspektor saya tugaskan, kemudian ada tim juga yang saya minta dengan kepolisian, tapi hasilnya hampir sama. Jadi tadi betul, jadi beras tersebut sudah disiapkan melalui proses pemenang oleh lelang PT DNR. Beras tersebut sebelum diambil oleh PJ berada sudah standby di gudang Bulog yang berlokasi di Pulau Gadung. Pengambilan beras atas izin dari vendor, jadi PT DNR. Jadi JNE atas izin DNR karena dia kerjasama mengambil dari Bulog di Pulau Gadung. Kemudian JNE mendistribusikan ke door to door ke penerima. Nah, kemudian pada saat pengambilan kondisi lagi hujan, sehingga ada sebagian beras yang basah. Saat itu ini nyambung mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, diputuskan harus diganti oleh transporternya. Nah, dikarenakan beras basah, maka itu adalah tanggung jawab pihak JNE. Dan beras tersebut sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang masih bagus. Dikarenakan beras basah, maka itu adalah kesalahan operasional pihak JNE dan tidak dibebankan ke pemerintah. Atas kejadian tersebut telah dibayar ke pemerintah. Ya. Beras yang ditimbun adalah beras rusak yang milik pihak JNE dan bukan milik pemerintah karena sudah dibayar oleh pihak JNE. Seperti itu kira-kira. Enggak, seingat kalau penimbunan itu kita tidak tahu, pasti itu ada saat itu ada kesepakatan ditimbunnya bagaimana. Tapi kalau proses penggantian itu ada. Jadi kalau ada barang rusak atau tidak perform itu memang harus diganti. Cuman saat proses penimbunan kami harus dalami lagi nanti itu seperti apa gitu. Tapi kalau barang rusak ya memang harus diganti. Itu otomatis. Otomatis, ya di perjanjian kontrak pasti ada itu. Di seluruh proses pemerintahan itu pasti ada. Yang rusak ini mau diapakan itu yang nanti mau kita cek. Ya, ini sudah mulai ada titik terang bahwa itu adalah barang rusak gitu loh. Yang mungkin perlu
diklarifikasi bahwa tadi di lapangan Pak Inspektur nemukan tepung atau telur itu juga belum kita adakah kaitannya ini, kita juga belum tahu gitu ya. Sampai kemarin malam saya komunikasi, ini masih dikumpulkan bukti-bukti untuk itu. Jadi termasuk bukti penggantian, kemudian bukti transfer penyaluran gitu. Itu masih dikumpulkan bukti-buktinya. Sampai semalam tadi saya masih mendapat kabar itu. Begitu. Supaya kita fair saja, kita nggak tahu. Tapi yang tadi dilihat memang tidak ada. Nah, Pak Irsyad nyampaikan dulu tuh ada loh seperti ini. Tapi tadi nggak ada. Tapi apakah itu dilepas atau tidak kita nggak tahu. Tapi ini masih ini kan? Ya, begitu. Nah, satu. Yang kedua mungkin saat itu mungkin loh. Kenapa disuruh ganti? Karena rusak tadi barangnya. Itu bagian dari pengawasan. Jadi ini ada lagi, sorry saya enggak. Jadi bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 itu ada bantuan 15 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH. Nah, ini dilaksanakan Bulog gimana nih Pak? Penugasannya dari Kemensos kepada Bulog. Penyalurannya Perum Bulog ke KPM oleh transporter. Nah, transport mana punya DNR mah? DNR itu. Dosiroha. Jadi transporternya tadi yang 15 kg untuk 10 juta itu transport Bulog, transporternya Bandagara Reksa dan PT DNR Dos Niroha. Itu. Untuk pengawasan itu memang harus bisa menangani seluruh mata rantai. Jadi saya jelaskan seluruh pada pejabat di Kementerian Sosial bahwa seluruh mata rantai itu harus clear, gitu sehingga saat diterima, saat dirasakan oleh penerima manfaat atau penerima bantuan itu mereka maksudnya ya kalau dapat bantuan itu tentunya senang begitu. Nah, proses ini yang sekarang terus terang itu yang paling berat saya melakukannya di Kementerian Sosial itu. Sekarang ini selalu misalkan saya ada program apa, tolong dikontrol untuk pengawasannya itu dari awal, dari mulai contohnya misalkan kami lelang itu pun diawasi oleh dari APH, kemudian sampai ke pelaksanaan seperti itu. Dari kami ya kan, karena ini sifatnya masih informasi baik dari yang kami dapati dari media. Nah, jadi tugas kami adalah mendatangi TKP dan melaksanakan giat penyelidikan. Nanti ini memang termasuk yang tengah kita dalami. Ya, kembali kan saya mau ke teman-teman, mohon bersabar nanti kalau misalkan nanti ada rilis, mungkin rilis dari Barreskrim ataupun dari Bitumas dari Polda Metro ataupun dari Satgas Pangan itu. Nah, jadi memang seperti itu ya teman-teman, untuk penemuan beras bansos yang dikubur itu adalah memang benar karena bansos beras itu sudah membusuk ya, atau sudah bau karena kehujanan, dan pihak JNE sudah memberikan penggantian kepada pemerintah. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.